Presiden Prabowo Subianto menyindir pihak yang hingga kini masih mempertanyakan keaslian ijazah sarjana yang dimiliki oleh Presiden RI ke-7, Joko Widodo, Jokowi, saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025. Awalnya, Prabowo mengaku kesal dengan adanya tudingan bahwa ia merupakan Presiden boneka, yang segala sesuatu kebijakannya diatur oleh Jokowi. Prabowo menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan Presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar, tegasnya. Presiden Prabowo mengaku konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan Presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah, kata Presiden. Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, ujar Presiden berkelakar. Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi. Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya, kata Presiden Prabowo. Presiden memimpin sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Yang menarik, dalam sidang Kabinet Paripurna kali ini, Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan, Presidential Communication Office (PCO), dan telah menyatakan mengundurkan diri ternyata masih ikut menghadirinya. Hasan Nasbi yang mengenakan kemeja putih, seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya, tampak duduk diapit oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Wihaji di sebelah kirinya dan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik di sisi kanannya. Selayaknya anggota Kabinet Merah Putih yang sedang mengikuti rapat, Hasan duduk dengan papan nama bertuliskan KKK PCO yang merupakan jabatan yang diembannya sebelum mengundurkan diri. Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office, PCO, pada 29 April 2025. Melalui unggahan video dari akun Instagram Total Politik Com pada Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya, seraya memperlihatkan hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara kepresidenan itu pada Senin, 21 April 2025 atau sepekan sebelum pengumuman pengunduran diri. Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri dan dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hasan Nasbi dilantik oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden, Perpres, nomor 82 tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Alhamdulillah, Kabinet kita memerintah dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa.
ada Pak Harto, iya kan, Bung Karno kalau bilang, loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Wapas. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.